terima kasih Pak udah menyempatkan waktu di sore hari ini untuk kita kunjungi dan juga kita mungkin lihat proses pembuatan dari briket tempurung kelapa ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Citra, saya mewakili teman-teman semuanya. Di sini kami kedapatan tugas dari mata kuliah Technopreneurship dari Teknik Kimia UPN Veteran Jakarta. Mungkin selanjutnya Bapak bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Ivan Dwi Surya Yudiana dari Delanggu, Klaten. Di sini saya ngontrak dan membuat produk tersebut. Berarti dipanggilnya Bapak siapa? Pak Irfan? Dwi juga. Oh, Pak Dwi. Oke. Kapan Bapak memulai usaha briket tempurung kelapa ini, Pak? Tanggalnya persis saya tidak ingat, cuma bulannya itu Oktober tahun 2022 baru kemarin. Oh, berarti belum ada setahun? Belum ada satu Belum tahun. ada satu tahun. Oke. Apa sih Pak yang melatar belakangi bisa kepikiran gitu kan banyak usaha lain gitu, kenapa milih tempurung kelapa? Ya jujur yang pertama cuan ya. Oh, Yang iya. pertama karena uang. Yang jadi pokok pertama alasan pembuatan briket itu di wilayah yang saya tempati itu penggunaan arang tinggi, entah itu untuk konsumsi atau untuk kebutuhan di peternakan. Kan kalau yang masih menggunakan pemanas alami atau pemanas tanpa gasolet itu untuk memanasi ayam DOC itu pakai arang, kurang lebih seperti itu. Jadi kebutuhan arang untuk berbagai industri itu sangat tinggi di sini. Hanya saja produsen atau pembuat arang di lingkungan sini itu punya keterbatasan tentang kayu, yang mana arang pun ada kualitasnya, itu pakai kayu keras atau kayu yang lunak. Nah, itu yang mempengaruhi populasi arang di sini ya sedikit. Nah, mulai dari situ saya kepikiran untuk ingin membuat bukan alternatif ya, ini cuma opsional aja tentang briket itu tadi, dan itu yang mendorong saya ingin lebih dalam lagi menyelami usaha briket tersebut. Siapa aja sih Pak yang mengelola usaha ini? Pelaksana saya, tapi kalau untuk orang-orang yang terlibat seperti menyupport, memberikan effort berupa materi, modal, itu kan pasti ada orang tua, ada Pak E, ada Bu E, ada Mbak saya juga. Tapi untuk pelaksana secara langsung itu baru saya. Untuk jam kerja nih karena sendiri, apakah fleksibel atau ada jam kerja sendiri? Yes, mungkin dihitung enggak 24 jam ya, mungkin dihitung 12 jam dari pagi. Itu kan harus ada pembagian mulai dari untuk produksi dan untuk pemasaran. Untuk produksi sendiri saya memproses diri tidak lebih dari 6 jam. Dari pagi sampai mungkin jam 9, jam 10, dilanjutkan habis zuhur sampai asar. Berarti jalan berapa bulan ya Pak? Dari Oktober, November, Desember, Januari? Sekitar 6 bulan, setengah tahun? Iya. Itu omsetnya gimana Pak? Per bulan naik, turun, atau berapa? Saya tidak tahu bagaimana cara kerja program studi yang dijalani teman-teman mahasiswa, mahasiswa. Yang saya alami bahwasanya dalam tahap awal usaha yang namanya omset itu masih ekspektasi. Jadi inginnya udah kelihatan nih ngitung BEP katakanlah kan, break even point dihitung dulu. Itu udah ada ekspektasi nih. Oh, batasnya sekian. Terus nanti perolehan laba saya sekian. Sampai kenyataannya ya lain juga, karena mungkin modal awal yang lalu-lalu harus nutup, mungkin ada biaya utang dulu atau biaya pinjaman dulu. Kemudian untuk harga pasar, saya untuk memaksa orang membeli dengan patok harga yang saya buat itu tidak bisa. Jadi harus ada negosiasi. Jadi enggak terus untuk konsepnya terpaku berapa gitu, saya belum bisa berikan. Ada itu nggak pakai pembukuan gitu? Pembukuan pengeluaran, pemasukan? Untuk pengeluaran, pemasukan ada di Direkap. laptop ya. Rekap. Iya, direkap gitu. Terus ada nggak sih kayak mungkin karena tadi kan omset jangka panjang gitu kan, kalau misal target per bulan ada target nggak Pak? Ada. Mungkin target per bulan itu kurang lebih sekitaran 2,5. Terus selama 6 bulan berjalan ini pernah nggak sih Pak ada kerugian gitu? Ada. Gagal produksi itu cuma satu sih, pemanasnya, ovennya itu kalau saya ketiduran atau saya waktu keluar kebakar.
kayak apa ya namanya, produk yang ditawarkan yang tadi telah dijelaskan, mungkin bisa dijelaskan lagi kayak mungkin ada bentuk-bentuknya, terus jualnya tuh harga berapa per berapa gitu, boleh dijelaskan lagi? Ya sendiri itu kan apa ya Mbak ya, punya keunggulan, mungkin yang saya terangkan agak salah, nanti tolong dibenarkan sendiri ya Mbak. Kalau briket yang saya buat itu memang terbuat dari residu yang mana abunya cukup banyak, sekalipun tidak terbang banyak, sekalipun beda sama arang, abunya arang dia terbang mengotori udara gitu kan, kalau briket enggak. Tapi sekalipun enggak, dia tuh ganggu gitu, abunya banyak, karena yang saya buat ini briketnya terbuat dari residu. Sedangkan dalam tempurung kelapa itu ada residu, ada karbon aktif. Satu tempurung kelapa ya, coconut shell itu kan dia punya penampilan yang mohon maaf gak mulus, dia ada rambutnya, ada serabutnya, itu kan, itu nanti saat proses pembakaran ya dia jadi abu, tidak jadi arang. Jadi abu dan arang beda ya, arang itu yang masih hitam, nah sedangkan abu itu sudah habis kadar airnya. Kalau arang itu, arang batok kelapa itu nanti saat melalui proses dismill atau penghancuran akan menjadi bubuk. Bubuk itu nanti saat turun dari dismill, dia turun, nanti ada blower atau mungkin perangkat yang meniup udara, mengeluarkan output berupa udara, itu akan meniup hasil bubuk dari penggilingan arang tempurung tadi. Nah nanti partikel yang turun itu akan terbagi menjadi dua. Karbon aktif dia mempunyai berat massa yang tinggi, jadi dia jatuh. Yang tadi bentuknya ada kacanya tadi, yang warnanya ada putih, itu akan turun. Sedangkan nanti ada juga partikel yang terbang. Partikel yang terbang inilah yang jadi residu. Sedangkan kalau yang turun ke bawah itu ada karbon aktif. Nah, residu dan karbon aktif mempunyai harga jual yang tinggi karena apa? Nanti akan dua bahan itu tadi akan menghasilkan briket yang berbeda kualitasnya. Itu dia akan tinggi kadar abunya. Sedangkan karbon aktif dia akan sedikit kadar abunya. Bukan nggak ada tapi sedikit. Sama-sama tidak berbau, tidak mengeluarkan asap, panasnya stabil, untuk kadar abunya yang berbeda. Itu pemahaman saya seperti itu, sepeda yang saya tahu. Jadi sebenarnya perbedaan spesifiknya hanya dari abunya atau tingkat kepanasan? Sependek yang saya tahu, indikator briket itu ya kestabilan panas juga berbeda ya. Granul bisa tahan sampai di atas 12 jam. Si residu biasanya 3-6 jam udah habis. Dari tahapan, dari mulai raw material, kemudian prosesnya itu bisa dijelaskan singkat mungkin? Kalau saya lihat, baca-baca lagi sependek yang saya tahu itu pencampuran antara bahan baku serbu arang itu dengan perekat itu perekat tidak boleh lebih dari 5%. Yang mana itu nanti akan mempengaruhi kualitas produk, mempengaruhi kualitas briket. Perekat kanji, dia itu mempunyai karakter dia menarik air atau menarik air dari udara, sehingga nanti briket yang dihasilkan akan menjadi lunak kembali setelah kering. Jadi dikhawatirkan nanti pada saat pengemasan akan tumbuh jamur dan lain sebagainya, sehingga kadar perekat dibatasi tidak lebih dari 5%. Taunya briket itu udah siap digunakan tuh gimana sih Pak? Taunya karena 7 jam gitu? Oke, indikator yang selama ini saya gunakan itu ya dia tahan banting yang pertama. Tahan banting itu bukan berarti dia nggak akan tergores, nggak akan gempil, nggak akan jual, itu nggak. Yang jelas dia dibanting, dia nggak meninggalkan petakan, dan dia dipencet tengahnya itu sudah tidak basah, di kontak api dia sudah mau, ya udah siap dikemas. Terus buat inovasi, ada nggak sih Pak inovasi selanjutnya apa? Ada kepikiran tambahin apa gitu? Ya untuk bersaing dengan pasar yang lain yang mungkin dari segi pengemasan, packaging. Oh iya packaging. Dan kalau yang cube itu kan biasanya dia packagingnya itu bener-bener kotak gitu kan ya, bener-bener kubus gitu. Tapi kalau punya saya kan masih kayak areng ya, jadi nggak ada bentuknya. Ya nanti kedepannya insya Allah nanti untuk packaging akan saya perbaiki. Terus untuk target pasarnya, itu kan udah disebutin kayak tukang pecel, terus apa lagi tadi? Kami Jawa. Oh iya, Jawa gitu. Sejauh ini baru itu, apa ada lagi Pak?
sementara baru itu karena nggak menampik juga, ternyata cukup lelah karena cukup lelah memenuhi satu pasar atau satu permintaan dengan apa ya, dengan kemampuan mereka dalam menggunakan briket. Saya kemarin waktu setor 1 kintal atau 100 kilo ke yang bakmi Jawa itu, saya pikir ya ini paling nggak 2 minggu lah, nggak sampai 9 hari itu udah nelpon lagi, ya udah terus apa ya, kedadapan itu tadi, tapi ya sempat ada insiden, tapi tetap insya Allah nanti tetap produksi. Cara mempromosikannya gimana Pak? Ya tadi itu kan berhubungan dengan apa ya, pemasaran ya, penjualannya. Zaman sekarang siapa yang nggak punya Facebook? Ya, kadang kucing dibuatkan Facebook juga. Kadang dari itu kita memanfaatkan teknologi melalui media sosial gitu kan. Tapi kalau endorse ke YouTuber enggak sih, mungkin cuma sekitar marketplace Facebook atau IG gitu. Ya mungkin bisa dibilang effortnya nggak lebih dari itu. Tapi kalau yang biasanya aktif itu ya terjun langsung. Bukan saya hendak melakukan terlebih dulu, saya lakukan kemarin. Saya pun kasih testimoni. Saya kasihkan penjelasan bab ibu segala keunggulan dan kelebihan. Berarti media yang dipakai tuh promosi ya, kayak Facebook, Instagram juga pakai. Terus kayak e-commerce kayak mungkin Shopee, Tokopedia, itu pernah dicoba nggak? Gini Mbak, kalau untuk media sosial yang saya tahu ya, Facebook, IG itu mungkin bisa kita atur skala penjualannya ikut dengan grup jual beli briket, jual beli apa, warung kuliner Yogyakarta. Target kita Jogja. Tapi kalau yang skala besar kayak Shopee atau apa itu nanti dikhawatirkan nanti pembeliannya dari mana-mana, sedangkan seperti yang Mbak tahu saya lakukan apa-apanya sendiri. Dari awal untuk modal nih Pak, modalnya sendiri atau ada apa ya bentuknya? Sumber pendanaan. Pendanaan. Utang dari hasil uang kontrak sama utang publish jurnal. Terus untuk mengatur finansial nih, kan Bapak sendiri kan, itu ada kendala nggak Pak? Cara ngatur pemasukan, pengeluaran itu kan masih sendiri. Ada struggle gitu mungkin? Atau aman-aman aja sih gitu? Itu termasuk kebutuhan pribadi juga ya sehari-hari gitu ya? Atau kayak itu benar-benar uang dipisahin? Iya, seperti itu. Iya. Jadi benar-benar yang untuk modal kemarin yang mana taruh di saku yang lain. Iya, dipisah. Labanya taruh di saku yang lain juga. Jadi memang sudah dipisahkan. Di sini Bapak kayak pencetus kan di daerah sini sebagai wirausaha briket. Di lingkungan sini apakah ada yang jualan briket juga? Sejauh ini belum. Sendiri ya? Saya 1 tahun kontrak di sini itu ya ikut kegiatan arisan, gotong royong, lalu sedikit banyak tahu profil dan profesi para tetangga. Tapi untuk briket jarang mereka paham apa sebenarnya briket. Yang tahu ya briket arang sama saja. Jadi kalau untuk pencetus bisa dibilang yo enggak sih Mbak, karena ada juga di sini, cuman enggak di lingkungan sini, tapi masih di sekitaran Turi, Pakem, Tempel itu masih ada. Terus Pak ada nama brand gitu? Brand briket saya ini ada. Datis Charcoal. Charcoal bahasa Inggrisnya arang. Tapi kalau datis, tahu datis? Masnya tahunya Mas, hampir bener Mas. Datis itu dadapan turi Sleman. Oh. Saya dedikasikan diri saya untuk di sini. Ada nggak sih kayak pesan yang ingin disampaikan ke orang-orang yang ingin mencoba wirausaha baru gitu kan? Sekarang juga Pak notabene masih baru gitu ya. Mungkin ada masukan, saran atau apa yang disampaikan gitu? Untuk mencoba suatu hal nggak harus berusaha, semua hal itu tantangan nggak akan habis di awal doang. Di awal mungkin tantangannya kita belum tahu dan harus belajar. Di tengah ya masih ada permasalahan lagi, untuk apa? Mengevaluasi dan memperbaiki. Di akhir yang mana nih yang mau kita lakukan, yang harapan kita kan usaha ini terus berlanjut, nggak ada akhir kan. Jadi harapannya tetap belajar, tetap sabar, tetap
berusaha aja. Kalau memang ingin mencoba suatu usaha, nggak harus hal yang kalian tahu. Saya pun tidak ada kapasitas tentang briket. Orang saya juga sekolahnya di peternakan. Saya tidak tahu soal briket. Dan saya terpaksa harus tahu tentang briket. Karena kalau tidak seperti itu, ya gimana kita mau belajar? Iya, dapat cuan, iya. Tapi kan juga sedikit banyak dapat ilmu juga. Kurang lebih kayak gitu aja. Terima kasih banyak ya Pak udah meluangkan waktu untuk tanya jawab gitu kan, ngobrol-ngobrol bareng, udah dapat banyak ilmu juga dari pengalaman dan juga cerita dari Bapak Dwi. Yes. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Saya Tuhan. Mari,